Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kaidah kedua atau teori kedua yang bertemakan idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram. Jika halal dan haram berkumpul, maka yang diprioritaskan yang haram. Nah, kelompok kami terdiri dari 2 orang. Saya sendiri, Anissa Istiqomah, dan Khalifatul Rashidah. Untuk penjelasannya pertama yaitu tentang ulasan kaidah, yaitu idza ijtama'al halal wal haram ghulibal haram, yang memiliki arti apabila yang halal dan haram berkumpul, yang dimenangkan adalah yang haram. Maksudnya yaitu dalam pergulatan kehidupan sehari-hari ini, percampuran antara hal-hal yang dihalalkan dan yang diharamkan seringkali sulit dihindari. Hal ini terjadi dalam persoalan baik dalam konstruksi ibadah maupun muamalah. Dalam kaidah di atas dijelaskan bahwasanya terdapat pergumulan antara halal dan haram, maka hukum haram harus diutamakan. Artinya, jika dalam satu objek terdapat 2 hukum halal dan haram, maka kita harus menghindari haramnya agar tidak terjerumus pada jurang kesesatan dan dosa. Nah, untuk penjelasan yang kedua yaitu mengenai dasar kaidah tersebut. Dalam landasan yuridis kaidah ini adalah hadis Nabi SAW sebagaimana yang memiliki arti tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram mengalahkan yang halal. Nah, hadis ini secara tegas menyatakan bahwa unsur haram lebih dominan saat terjadi percampuran antara halal dan haram. Hukum haram ini selalu menjadi unsur yang lebih dimenangkan daripada yang halal. Dalam hal ini sudah menjadi semacam konsensus antar ulama. Kemudian, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai cakupan kaidah. Secara umum, kaidah ini mencakup 3 instrumen paling penting dan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Dari ketiga instrumen tersebut yaitu hukum halal, haram, dan ijtima atau percampuran keduanya. Sebagaimana penjelasan berikut, yaitu yang pertama, halal yang dimaksud di sini adalah halal yang mubah, bukan halal yang wajib. Mengapa? Karena sesuai dengan konsensus para ulama, jika antara perkara halal yang wajib dan haram berkumpul, maka maslahah berupa kewajibanlah yang harus dijaga. Untuk sementara dalam kaidah ini yang dimenangkan justru keharamannya, bukan kehalalannya. Kemudian penjelasan kedua, haram dalam kaidah ini sama dengan pengertian haram yang dimaksud dalam ilmu fikih secara umum, yang mana artinya sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat siksa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Dan yang penjelasan ketiga yaitu ijtima. Sebagaimana yang kita ketahui mengenai batasan ijtima atau percampuran unsur halal dan haram, menurut Syekh Yasin Al-Fadani, tidak ada ketentuan baku atau batasan yang pasti mengenai hal itu. Oleh karenanya, ijtima antara halal dan haram yang diperhitungkan di sini adalah ijtima dalam asumsi pelaku, bukan pada kenyataan di lapangan atau fakta praksis. Dengan demikian, halal dan haram ini sudah bisa dinilai berkumpul atau suatu ijtima jika pelaku sudah mempunyai asumsi kuat ke arah itu, walaupun dalam kenyataannya tidak begitu demikian. Kemudian yang keempat yakni mengenai aplikasi kaidah. Yang pertama yaitu antara hewan sembelihan dan bangkai. Bila terdapat 2 bejana, kemudian bejana yang pertama berisi daging bangkai dan bejana kedua berisi daging binatang sembelihan atau muzakka, sementara kita tidak mengetahui di mana yang berisi daging sembelihan dan di mana yang berisi bangkai. Nah, dalam kondisi demikian, kita tidak boleh mengambil salah satunya hanya dengan alasan di antara daging itu terdapat daging yang halal. Sebab saat terjadi haram daging bangkai, maka ketentuan hukum yang mendominasi adalah
pada unsur yang haram. Yang kedua yakni antara ayat yang melarang dan ayat yang membolehkan pada mendekati istri ketika haid. Yang kedua, antara ayat yang melarang dan ayat yang membolehkan, yaitu pada mendekati istri ketika haid. Ketika tidak setuju dengan dua dalil, salah satunya mengharuskan larangan dan yang lainnya mengizinkan. Kemudian sahabat Utsman berkata, ketika ditanya tentang dua budak yang bersaudara, sebuah ayat membolehkan mereka dan sebuah ayat melarang mereka, dan yang menjadikan haram ketika kita mencintainya. Maka dari itu terdapat hadis yang melarang hal tersebut. Untukmu laki-laki, jangan mengukuli perempuan yang sedang haid. Serta dalam hadis juga dijelaskan bahwasannya yang pertama mengharamkan atas apa yang terdapat antara pusar dan lutut, dan yang kedua memerlukan pengakuan atau legalitas dari negara. Adanya suatu larangan dijadikan suatu bentuk pencegahan. Kemudian yang terakhir yakni pengecualian kaidah. Yang pertama, diperbolehkan berijtihad untuk menentukan antara bejana yang suci dengan najis, walaupun melakukan tayamum sebagai upaya menghindari keraguan dianggap tindakan yang lebih hati-hati atau ihtiyat. Kemudian yang kedua, diperbolehkan berijtihad dalam menentukan baju yang suci tatkala bercampur dengan baju yang najis dengan pertimbangan seperti kasus bejana di atas. Yang ketiga, dihalalkan bagi kaum laki-laki memakai baju yang ditenun dari bahan-bahan campuran seperti sutra dengan kapas. Kan tadi sutra haram bagi laki dan kapas itu halal, dengan catatan jika kain sutra yang digunakan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kain kapasnya. Yang keempat yakni dihalalkan untuk memakan burung hasil buruan yang terjatuh karena terkena panah atau alat berburu lainnya. Hukum halal ini tetap berlaku meskipun burung tersebut mati setelah jatuh ke tanah. Nah, dalam kasus ini itu ada dua titik tekan yang berlawanan. Pertama, luka akibat terkena panah adalah suatu yang menghalalkan. Kedua, jatuhnya burung tersebut ke tanah merupakan suatu hal yang mengharamkan. Akan tetapi ke tanah merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari, maka hukumnya dima'fu atau dimaafkan. Yang kelima yakni diperbolehkan melakukan transaksi bisnis dengan orang yang mayoritas uangnya adalah uang haram, dengan catatan bahwa nilai nominal uang halal dan uang haram itu tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Namun hal ini menurut Al-Ghazali hukumnya tetap haram sebagai langkah ihtiyat atau berhati-hati. Pendapat senada juga pernah ditegaskan oleh Izzuddin bin Abdul Salam dan Azra'i. Yang keenam, dimakruhkan menerima pemberian pemerintah yang telah diketahui bahwa mayoritas uangnya adalah haram, jika memang penerima belum sampai tahap yakin bahwa apa yang diterimanya diperoleh dengan cara-cara yang haram. Jika diyakini uang itu memang benar-benar diperoleh dengan cara haram, seperti korupsi, pungli, dan lain sebagainya, adapun diambil dari perbuatan maksiat, maka hukum menerimanya haram. Yang ketujuh, kambing yang pernah memakan barang haram milik orang lain, susu dan dagingnya itu dihukumi halal, walaupun barang haram itu telah bercampur dengan daging dan susunya. Dalam kasus ini, pemilik hewan sebenarnya diwajibkan mengganti rugi segala sesuatu yang telah dimakan kambingnya. Namun Al-Ghazali menyarankan agar kita tidak memakannya, sebab menurut Sang Hujatul Islam ini tidak memakan daging atau
meminum susu kambing tersebut merupakan tindakan waro. Pada tataran realitas, bukan tidak mungkin ketika seorang pemuda hendak menikahi gadis idamannya, muncul aral yang menjadi penghalang yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui di grup WA. Terima kasih.